Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas alur cerita film berjudul Dark. Film ini sangat seru dan banyak sekali adegan yang sangat beradrenalin. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, bagaimana alur ceritanya mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang bocil bernama Duck. Berbeda dengan bocil lain, Duck ini harus tinggal di tempat prostitusi bersama ibunya. Karena diketahui ibu Duck adalah kupu-kupu subuh. Si ibu sangat sayang kepada Duck dan berharap Duck tidak terpengaruh dengan lingkungan keras di tempat tinggalnya sekarang. It's great. Thank you. Di suatu waktu, si ibu mendapat pelanggan seorang wakil ketua Yakuza yang mainnya sangat kasar. Mendengar si ibu yang kesakitan, Duck nekat masuk ke kamar lalu melukai si wakil ketua Yakuza itu. Tidak terima dengan apa yang Duck lakukan, si wakil ketua Yakuza yang bernama Amran berniat menghabisi Duck. Namun untungnya si ibu lebih dulu melumpuhkan Amran. Duck dan ibunya lalu berusaha kabur dari tempat tersebut. Sementara Amran yang masih sadarkan diri segera menyuruh semua anak buahnya menangkap Duck dan juga ibunya. Setelah kejar-kejaran, pada akhirnya si ibu dan Duck berhasil tertangkap. Di sini si ibu disiksa habis-habisan oleh Amran. Hingga tak lama datanglah sang ketua Yakuza yang merupakan ayah kandung dari Amran. Mengetahui Amran anaknya hampir terbunuh, sang ketua langsung menghabisi si ibu tepat di hadapan Duck. Adegan berpindah ke 25 tahun setelah itu. Terlihat Duck yang sudah dewasa dan baru saja dibebaskan dari penjara. Karena setelah ibunya meninggal, Duck selalu membrutal sampai terjerat kasus narkoboy. Kemudian Duck dihampiri oleh seorang detektif bernama Lavike. Ternyata Duck seharusnya dipenjara selama 10 tahun, namun karena bantuan dari detektif Lavike, Duck hanya mendekam di sana selama 5 tahun saja. Tujuan detektif Lavike mengeluarkan Duck, ternyata si detektif ingin Duck membantu dirinya untuk melepaskan anak perempuan si detektif yang saat ini disandra oleh para Yakuza. Mendengar hal itu, Duck hanya diam lalu bergegas pergi. You know, I got you an early release. I'll put you right the fuck back. Fuck. Hal yang pertama Duck lakukan setelah keluar dari penjara adalah mendatangi sekelompok pengedar yang dulu pernah menjebaknya. Terlihat detektif Lavike yang terus mengikuti Duck. Di sini tanpa pikir panjang, Duck langsung melumpuhkan mereka. Kemudian Duck pulang lalu menyewa kembali kontrakan lamanya. Di sini kita akan diperkenalkan dengan tetangga kontrakan Duck yang bernama Ivy. Dari dulu Ivy menyukai Duck, namun Duck selalu cuek kepada Ivy. Ivy meminta Duck agar mau membantu dirinya membawakan barang belanjaan ke dalam kontrakan Ivy. Thank you. Ketika Duck akan kembali masuk ke kamar miliknya, di sana sudah ada sebuah surat yang sepertinya dari detektif Lavike. Ketika surat itu dibuka, di sana terdapat foto-foto ibu Duck yang dulu dihabisi oleh para Yakuza. Seketika Duck pun kembali teringat dengan ibunya. Di dalam surat itu juga terdapat alamat yang bisa Duck datangi jika ingin bertemu dengan detektif Lavike. Singkat cerita, Duck dan detektif Lavike akhirnya bertemu. Di sini si detektif memohon kepada Duck untuk menyelamatkan anak perempuan si detektif yang saat ini disandra para Yakuza. Jika Duck tidak mau, maka si detektif akan kembali memasukkan Duck ke dalam penjara. Si detektif bertanya apakah Duck tidak mau balas dendam kepada Yakuza yang dulu menghabisi ibunya. Mendengar hal itu, Duck kembali teringat kejadian masa lalu yang mana ibu Duck dihajar oleh Amran lalu dihabisi oleh sang ketua Yakuza yang merupakan ayah kandung Amran. Hingga pada akhirnya Duck pun setuju membantu si detektif.
Detektif Lapike menjelaskan langkah pertama yang harus Dak lakukan adalah bergabung menjadi anggota Yakuza. Dengan seperti itu, Dak bisa leluasa membalas dendam serta mengetahui di mana anak si detektif sekarang disandra. Malam itu juga, Detektif Lapike membawa Dak ke sebuah tempat. Di tempat tersebut ternyata memperlihatkan anak kandung Amran yang bernama Shigeru akan membantai para geng motor. Fuck you! Wait, relax, alright? You know who the fuck I am? Sayangnya dalam insiden itu, Shigeru dan anak buahnya berhasil dipojokkan oleh para geng motor tersebut. Dari sinilah Dak menghampiri mereka lalu membantu Shigeru. Who the fuck are you, asshole? You're a big... Setelah berhasil membantu Shigeru, Dak pura-pura jaim dengan berjalan pergi dari tempat tersebut. Shigeru yang merasa berhutang budi kepada Dak, ia langsung mengejar Dak dan mengajaknya untuk minum bersama sebagai ucapan terima kasih Shigeru kepada Dak. Adegan berpindah ke Shigeru yang saat ini sedang minum bersama Dak. Di sini Shigeru mengatakan kalau dirinya sangat kagum dengan kehebatan Dak. Ia mengajak Dak untuk menjadi anak buah Shigeru dan bergabung menjadi anggota Yakuza. Awalnya Dak pura-pura menolak dengan mengatakan kalau ia tidak terlalu tangguh jika harus bergabung bersama Yakuza. Namun Shigeru meyakinkan Dak kalau Dak mau bergabung maka Dak akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Pada akhirnya Dak pun menyetujui permintaan Shigeru, padahal memang itulah tujuan Dak. We haven't discussed payment. Don't worry about that. Yeah? Right. What were you in for? Beberapa hari kemudian terlihat Dak yang sedang latihan di kamar kontrakannya. Dak juga sepertinya sudah memiliki tato khas Yakuza. Tak lama Dak dihampiri oleh Ivy yang ingin makan berdua bersama Dak. Okay, great. Hingga ketika mereka sedang asik makan bersama, Shigeru tiba-tiba menghubungi Dak yang menyuruhnya untuk segera menghadap. Dak pun segera meminta izin kepada Ivy untuk segera pergi. Okay. Nice to meet you. I'd like that. Setelah bertemu dengan Shigeru, di sini Shigeru menyuruh Dak untuk menghabisi sisa geng motor yang sebelumnya dihajar oleh Dak waktu malam. Saat itu juga Dak masuk ke markas geng motor lalu menghabisi satu persatu dari mereka. Setelah berhasil, Shigeru pun mengajak Dak untuk bertemu dengan ayah kandung Shigeru, yaitu Amran. Sesampainya di sana, ternyata Amran sedang melakukan pertemuan dengan para dewan untuk membahas geng motor yang telah mengganggu bisnisnya. Saat Dak melihat wajah Amran, ia pun langsung teringat dengan ibu Dak yang dulu pernah dihajar oleh Amran. Amran yang tidak mengenali Dak, ia pun bertanya kepada Shigeru siapakah orang ini. Shigeru mengatakan kalau Dak adalah anggota Yakuza baru yang kini menjadi tangan kanan Shigeru. Mendengar hal itu, Amran menjawab kalau sebaiknya Shigeru mencari tahu terlebih dahulu tentang latar belakang Dak karena Amran tidak mau merekrut sembarang orang. Shigeru meyakinkan Amran kalau Dak adalah orang yang tepat untuk menjadi seorang Yakuza, apalagi Dak sudah membuktikannya dengan membantai para geng motor saingan bisnis Yakuza. あいつはマジですげえやつなんだよ。 Malam harinya, Shigeru membawa Dak ke sebuah klub malam milik para Yakuza. Ketika Dak sedang melihat-lihat tempat tersebut, tak sengaja Dak bertemu dengan seorang wanita bernama Lisa. Lisa adalah salah satu teman Dak waktu kecil dan tentunya Lisa juga masih mengenali wajah Dak. Namun saat akan menyapa Lisa, tiba-tiba Dak diserang oleh para Yakuza. Hingga pada akhirnya Dak mampu melumpuhkan mereka semua. Ternyata serangan tersebut sengaja dilakukan atas perintah Amran untuk mengetes kemampuan Dak. Shit. You okay, man? Setelah melihat kehebatan Dak, Amran dan Shigeru pun membawa Dak ke sebuah ruangan untuk membicarakan kontrak. Bahkan karena Dak telah membantu mereka dalam menghabisi para geng motor, Amran langsung memberinya uang.
Setelah Dak dan Shigeru pergi, Amran menyuruh tangan kanannya yang bernama Saepul untuk mencari tahu siapa Dak sebenarnya. 何か裏がありそうだ。 Keesokan harinya memperlihatkan Saepul yang mendatangi detektif Lepike. Di sini Saepul meminta si detektif untuk memberikan berkas identitas mengenai Dak. Karena jika menolak, maka anak perempuan si detektif akan mereka habisi. Diketahui kalau anak perempuan si detektif sengaja diculik agar para Yakuza tidak diganggu oleh para polisi. Malam harinya, kontrakan Dak didatangi oleh seorang wanita yang ternyata itu adalah Lisa. Di sini Lisa bertanya kenapa Dak ikut bergabung bersama Yakuza. Apakah Dak ingin balas dendam atas kematian ibunya 25 tahun yang lalu? Dak tidak menjawab pertanyaan itu dan hanya memohon kepada Lisa agar Lisa tidak membocorkan identitas Dak kepada para Yakuza. Kemudian Dak balik bertanya kenapa Lisa sekarang menjadi penghibur untuk para Yakuza. Lisa menjawab kalau keluarganya terlilit hutang kepada Amran. Oleh sebab itu dirinya dijadikan jaminan sebelum keluarga Lisa melunasi semua hutangnya. I need to get some rest. Keesokan paginya terlihat Dak yang saat ini bersama Shigeru. Shigeru mengajak Dak untuk mendatangi sebuah restoran yang telah membayar uang keamanan kepada kelompok lain. There, pull over. Sesampainya di sana, Shigeru langsung menghajar pemilik restoran tersebut. Ia juga mengacak-ngacak barang apapun yang ada di sana agar si pemilik restoran kapok. Time to visit Lee at the 888. Di balik itu, kita diperkenalkan dengan kelompok mafia Cina yang dipimpin oleh Lee ini orangnya. Lee ternyata berbisnis barang haram dengan berkedok penjualan daging. Namun tak lama kemudian datang Shigeru dan Dak yang langsung menghabisi anak buah Lee. Shigeru kesal dengan kelompok Lee karena mereka telah mengedarkan barang di salah satu wilayah kekuasaan Yakuza. Lee yang sadar akan kedatangan Shigeru langsung bergegas kabur. Relax, ladies. I don't kill women. Come on, arms. Where the fuck is Lee? Setelah itu mereka berdua kembali ke klub milik para Yakuza. Ketika Shigeru sedang mengencrot, Dak memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari Lisa. Hingga ketika Dak bertemu Lisa, ia langsung menanyakan tentang di mana anak dari detektif Lapike. Lisa menjawab kalau dirinya pernah melihat anak si detektif disekap di tempat ini. Namun 1 minggu ke belakang, anak perempuan si detektif telah dipindahkan entah kemana. Dak memohon kepada Lisa agar mencari tahu keberadaan anak si detektif serta memberikan info-info penting yang Dak butuhkan. They moved her a few days ago. To where? I'll try to find her. Be careful. Adegan berpindah ke beberapa hari selanjutnya. Terlihat Dak yang kala itu ditemui oleh si detektif. Si detektif meminta Dak agar secepatnya mencari anak perempuannya sebelum para Yakuza mengetahui identitas Dak sebenarnya. Dak mengatakan kalau ia akan berbuat sesuatu pada malam ini. Singkat cerita, malam harinya Dak keluar dari kontrakan untuk menjalankan misi. Di balik itu, detektif Lapike menemui Saepul untuk menyerahkan identitas Dak yang sudah dipalsukan. Bersamaan dengan itu, ternyata Dak mendatangi kediaman Amran di rumahnya. Di sini Dak menghabisi satu persatu penjaga yang ada di luar. Kemudian Dak masuk ke dalam dan melawan para anak buah Amran yang ada di sana. Setelah menghabisi mereka, Dak pun akhirnya bertemu dengan Amran di dalam kamarnya. Di sini Dak mengatakan kalau dirinya adalah seorang anak yang ibunya dulu dihajar oleh Amran lalu dihabisi oleh ayahnya Amran. Setelah Dak menembak kaki dan tangan Amran, ia sempat bertanya di mana anak detektif Lapike disekap. Bukannya menjawab, Amran malah mencaci maki ibu Dak sehingga Dak langsung menghabisi Amran dengan cara yang mengerikan.
Tell me where Nayla Fik is. We'd never hide her. Ternyata di kamar itu juga ada Lisa yang baru saja bercocok tanam dengan Amran. Lisa jugalah yang memberitahu Duck mengenai kediaman rumah Amran. Di sini Lisa menyuruh Duck agar memukulnya sampai pingsan agar Lisa tidak dicurigai oleh para Yakuza lainnya. Keesokan harinya, 3 anak buah Saepul mendatangi kontrakan Duck. Di sini mereka sudah curiga kalau Duck adalah orang yang membunuh Amran. Saat Duck akan dipaksa oleh mereka, tiba-tiba Ivy muncul menodongkan senjata. Duck pun mencoba menenangkan Ivy dan menyuruh ketiga anak buah Saepul agar menunggu di markas. Sesampainya Duck ke sana, tiba-tiba Saepul dan anak buahnya menghajar Duck lalu menyiksanya. Mereka beranggapan kalau Duck adalah seorang pembunuh bayaran yang dikirim oleh pihak musuh Yakuza. Ketika Duck sedang diinterogasi, tiba-tiba Shigeru datang dan langsung menghentikan semua itu. Shigeru tidak percaya kalau Duck merupakan seorang pengkhianat. Kemudian Duck dibebaskan dari tempat tersebut atas perintah Shigeru. Adegan berpindah memperlihatkan ayah Amran yang merupakan sang ketua Yakuza datang, yaitu orang yang dulu menghabisi ibu Duck dengan tangannya sendiri. Kemudian sang ketua meminta keterangan dari Shigeru dan juga Saepul. Shigeru menduga kalau yang menghabisi Amran ayahnya adalah Lee si mafia Cina yang anak buah dan markasnya dihancurkan oleh Shigeru bersama Duck. Sementara itu Saepul masih beranggapan kalau Duck adalah pelakunya. Di sini sang ketua meminta mereka untuk segera mendapatkan pelaku pembunuh Amran dengan bukti yang valid. Di balik itu Duck sendiri sekarang dirawat oleh Ivy di kontrakannya. Sementara Shigeru langsung mendatangi detektif Lafike untuk menanyakan siapa yang membunuh Amran karena si detektif selalu tahu tentang apa yang terjadi di kota ini. Si detektif berbohong dengan mengatakan kalau Lee si mafia Cina lah pelakunya. Shigeru yang sebelumnya curiga kepada Lee tentu langsung percaya begitu saja. Your job's to keep people off our fucking back! Singkat cerita, Shigeru kembali mendatangi sang ketua Yakuza yang tak lain adalah kakeknya sendiri. Di sini Shigeru memberikan sebuah kotak yang isinya ternyata adalah penggalan kepala Lee. Sang ketua bertanya dari mana Shigeru tahu kalau yang membunuh Amran adalah Lee. Shigeru hanya beralasan kalau ia memang sudah curiga dengan Lee, kemudian diperkuat dengan perkataan detektif Lafike. Nampaknya sang ketua tidak terlalu yakin kalau yang membunuh Amran adalah Lee. Keesokan harinya, sang ketua mendapatkan berkas lengkap milik Duck dari kecil sampai sekarang. Setelah melihat foto Duck, sang ketua sadar kalau Duck adalah orang yang dulu ibunya ia bunuh bersama Amran 25 tahun yang lalu. Hal tersebut juga diperkuat oleh Lisa setelah Lisa diancam kalau keluarganya akan dihabisi jika Lisa berani berbohong. Pada akhirnya, sang ketua tahu kalau semua ini adalah ulah Duck yang dibantu oleh detektif Lafike. Sang ketua langsung menyuruh anak buahnya agar segera menghabisi Duck dan juga si detektif. Setelah itu adegan beralih ke detektif Lafike yang sedang menghubungi Duck. Ia mengatakan kepada Duck kalau dirinya baru saja dihubungi oleh Saepul yang menyuruhnya agar segera datang ke dermaga dengan alasan anaknya akan diserahkan. Mendengar hal itu, Duck meminta si detektif agar tidak gegabah karena kemungkinan itu hanyalah jebakan. Akan tetapi si detektif tidak mau mendengarkan saran dari Duck. Sesampainya di sana, si detektif dibuat kaget setelah melihat anaknya yang sedang digantung oleh Saepul dan anak buahnya. Si detektif mencoba melawan dan berhasil menghabisi salah satu anggota Yakuza. Namun pada akhirnya si detektif harus tewas dalam insiden ini. Tak lama datanglah Duck ke sana dan langsung menghabisi para Yakuza tersebut termasuk Saepul. Setelah itu Duck segera melepaskan ikatan anak si detektif. Namun saat penutup wajahnya dibuka, ternyata itu bukan anak si detektif melainkan Lisa. Di sini Duck langsung menyuruh Lisa untuk pergi menyelamatkan diri. Sementara itu, sang ketua Yakuza menghubungi Shigeru cucunya dan memberitahu Shigeru perihal fakta sebenarnya. Mendengar hal tersebut, Shigeru tentu teramat sangat dendam kepada Duck.
Saat itu juga Shigeru dan anak buahnya segera mendatangi kontrakan Dak. Sesampainya di sana, mereka hanya menemukan Ivy hingga Ivy lah yang jadi lampiasan untuk mereka. Tak lama kemudian, Dak datang dan langsung menghajar anak buah Shigeru. Sayangnya saat itu Shigeru berhasil menyandra Ivy lalu mengancam Dak untuk menyerah jika Ivy ingin selamat. Alhasil Dak pun akhirnya menyerah dan tangannya diikat oleh anak buah Shigeru. Namun setelah Dak tidak berdaya, Shigeru langsung menghabisi Ivy dan kepala Dak dihantam sampai tersungkur. Setelah itu Dak dibawa menghadap sang ketua Yakuza. Dak yang melihat sang ketua tentu merasa sangat benci sebab tangannya lah yang sudah menghabisi ibunya. Di sini sang ketua menyuruh Shigeru membawa Dak ke tempat penyiksaan sebelum Dak benar-benar dihabisi. Ketika sedang akan dibawa ke mobil, Dak berpapasan dengan anak perempuan detektif Lavike bernama Rene, ini orangnya. Singkat cerita, ketika sedang membawa Dak menuju tempat penyiksaan, tiba-tiba Dak berontak. Di sini Dak mengeluarkan Shigeru yang saat itu masih hidup. Karena Shigeru telah menghabisi Ivy, maka dengan sadis Dak membalas Shigeru dengan menebas katana yang ada di dalam mobil. Setelah itu Dak kembali mendatangi markas Yakuza lalu menghabisi semua anak buah sang ketua. Hingga pada akhirnya Dak berhadapan langsung dengan sang ketua Yakuza. Di sini si ketua meminta Dak untuk menjatuhkan senjatanya karena kalau tidak ia akan menghabisi Rene, anak si detektif. Setelah itu sang ketua juga menyuruh Dak memilih antara menghabisi Dak atau Rene. Jika Dak ingin Rene selamat, ia menyuruh Dak untuk menusukkan pisau ini ke perut Dak. Dak yang merasa sudah berjanji kepada si detektif pada akhirnya memilih menusukkan pisau itu ke perutnya. Hingga saat sang ketua akan menembak kepala Dak, tiba-tiba Rene yang merupakan mantan pegawai puskesmas, ia pun dengan segera mengobati luka Dak. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.